أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافة للصائمين وفرحة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة وآية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Al-ayat. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan kembali. Hari ini kita masih bisa berjabat tangan dan bersilaturahim, dan yang pasti hari ini kita bisa saling sama-sama mendoakan dengan doa-doa terbaik. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini merupakan bukti dan indikator bahwa Allah masih memberikan kita nikmat sehat. As-sihhatu tajun la yaraha illal marda. Sehat itu ibarat sebuah mahkota, mahal harganya. Yang bisa merasakan, yang bisa menikmati, yang bisa ingin untuk mendapatkan itu adalah orang-orang yang saat ini diberi ujian berupa sakit. Berapa juta, berapa ratus juta orang-orang yang dilanda sakit itu diuji dan dicoba dengan sakit itu, berusaha semampunya untuk mendapatkan label sehat. Hari ini kita berada di sini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Semoga nikmat ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan bekal-bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini pula kita masih diberikan dua nikmat besar, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Sehingga saat ini kita sangat layak disebut sebagai seorang muslim dan juga seorang mukmin. Semoga betul-betul sebagaimana doa kita, Allahumma ij'al fi akhiri hayatina bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah akhir hidup kami ini betul-betul dengan kalimat la ilaha illallah dan pastinya husnul khatimah. Salawat serta salam tetap kita haturkan dan kita junjung tinggi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya yang menyejukkan, dakwahnya yang merangkul dan mendamaikan, dakwahnya yang tidak mencerai-beraikan. Semoga kita sebagai umatnya, umat yang terpilih,
bisa meneruskan dan melanjutkan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Hari ini, detik ini, kita dapat bersama duduk bersimpuh bermunajat dan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai perwujudan dari rasa syukur kita setelah menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini kita memasuki hari yang penuh dengan kebahagiaan rohani, kelezatan samawi dan kenikmatan spiritual sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu. La'allakum tashkurun, niscaya kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan penuh kita menunaikan sebuah kewajiban sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang dimulai dengan harfun nida, sebuah panggilan. Siapa yang memanggil? Pastinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan firman ini. Dan siapakah yang terpanggil? Yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Dan visi misi utama di bulan itu yaitu la'allakum tattaqun dan juga la'allakum tashkurun, menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Hadirin jamaah Id yang berbahagia, ada sebuah mahfudzat berbunyi, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masruran. Ketika kita lahir dari perut ibu-ibu kita, kondisi situasi saat itu kita dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Bahkan ketika kita lahir tidak menangis, dokter dan suster berusaha membuat bagaimana kita menangis. Bahkan ketika kita sudah menangis, lihat sekeliling kita, bagaimana respon dokter, bagaimana respon suster, bagaimana respon orang tua kita, bagaimana respon saudara-saudara dan kerabat kita. Ketika kita lahir dalam keadaan menangis terseduh-seduh, namun sekeliling kita malah tersenyum bahagia. Sebuah situasi yang sangat kontradiktif. Di satu sisi menangis terseduh-seduh, yang satu sisi tersenyum bahagia. Fajhad li nafsika an takuna idza baqau. Kita diminta, disuruh untuk bersungguh-sungguh untuk mengisi ketika kita diberikan kesempatan hidup. Tadi malam ada seorang teman kami yang menelpon kami bahwa ayahandanya meninggal dunia di desa Jaken, dan pukul 10:30 kami kebumikan. Hari ini ketika kita masih bisa menghirup oksigen dengan gratis ini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyiapkan bekal dengan bekal yang terbaik. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati dan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita dalam hidup ini hanya satu. Kita bisa merubah kontradiksi yang awalnya kita menangis ketika lahir. Mari kita buat ketika kita meninggal dunia berganti, kita yang berganti tersenyum bahagia, dan sekeliling kita kembali yang menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan oleh kita, ditinggalkan oleh orang yang baik, ditinggalkan orang yang betul-betul ditunggu kehadirannya. Maka betul-betul kita berikhtiar, bertawakal dan juga berdoa. Ibadah-ibadah bulan Ramadaniyah itu betul-betul harus kita tingkatkan dan kita istiqomahkan. Puasa yang kita jalankan kemarin harus betul-betul mempunyai high impact. Jangan sampai ketika Ramadan, sholat kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, membaca Al-Quran kita betul-betul istiqomah. Setelah Ramadan selesai, jangan sampai kita kembali ke setelan awal.
harus betul-betul kita jaga, betul-betul kita lindungi agar betul-betul iman kita terus naik, walaupun kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naiknya iman kita karena sebuah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan turunnya iman kita karena kita bermaksiat dan menjalankan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan, banyak dari kita berjanji Ramadan tahun ini harus berbeda, harus lebih khusyuk, harus lebih banyak ibadahnya, harus lebih banyak sedekahnya, harus lebih banyak membaca Al-Qur'annya, harus lebih dekat dengan Allah. Namun qadarullah, apa yang sudah terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tarawih, iktikaf kadang kita tinggalkan karena lelah. Quran kita baca, kita buka, namun tidak selesai dan tidak kita kaji dan tidak kita amalkan. Doa yang kita tunda-tunda terus sampai Ramadan berlalu begitu saja. Dan sekarang kita hadir di sini dengan baju terbaik kita, merayakan kemenangan. Pertanyaannya adalah, tapi kemenangan apa kalau kita sendiri belum berjihad, kalau kita sendiri belum bersungguh-sungguh untuk berjuang dan berkorban? Apakah kita benar-benar menjadi pemenang? Ramadan, puasa 13 jam, kita menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga. Hanya waktu 5 menit cukup bagi kita untuk mencukupi nafsu perut kita, menunjukkan bahwa nikmat dunia itu hanya sekejap. Lis-shaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kenikmatan, 2 kebahagiaan. Farhandun indal iftar, kebahagiaan ketika dia berbuka, dan farhatun indal liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kalau kita cermati secara filosofis itu, bahwa ketika kita menikmati kebahagiaan ketika iftar, itu tidak berlangsung lama. Itu menikmati, itu mengindikasikan bahwa nikmat dunia yang saat ini kita peroleh sifatnya hanya sementara, sangat singkat. Dan kenikmatan dan kebahagiaan yang kedua itulah yang betul-betul kita menjadikan sebuah visi misi kita hidup, yaitu nikmat dan bahagia ketika bertemu dengan Tuhan kita. Maka ukuran keberhasilan kita bukan pada meriahnya Idul Fitri saat ini, tetapi pada perubahan diri kita setelah bulan puasa dan bulan Ramadan. Apakah sholat kita lebih terjaga? Apakah sedekah kita lebih banyak? Apakah lisan kita lebih terkontrol dan terjaga? Apakah hati kita lebih bersih dari iri dan dengki? Jika iya, maka itu adalah kemenangan sejati. Jika tidak, maka kita masih terbelenggu dengan hawa nafsu. Kalau umpamakan saat ini kita bisa mengontrol hawa nafsu, itulah kemenangan sejati. Namun ketika kita terbelenggu, diatur dengan nafsu kita, maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 179 yang berbunyi, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan juga manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di akhir khutbah ini, saya secara pribadi mengajak seluruh hadirin dan hadirat, marilah kita tetap teguh dalam keislaman, kita tetap teguh dalam keimanan, dan pastinya kita tetap teguh dalam istiqomah, tidak terbawa arus dan terombang-ambing kehidupan sekeliling kita. Perumpamaan yang bagus dan hikmah sederhana kita ambil dari kehidupan ikan di lautan. Airnya asin, dan setiap hari ikan itu berada di air itu, namun tidak menyebabkan dagingnya asin, dirinya asin.
Selama ikan itu hidup, badannya bisa menetralisir pengaruh negatif dari luar. Semoga kita mampu menjaga kemuliaan kita sebagai manusia, dan pastinya kita betul-betul menjaga bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan juga bersyukur. Maka marilah di akhir dari khutbah ini kita berdoa memohon kepada Allah, di sisa-sisa akhir hidup kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesabaran untuk menjalani hidup ini dan menjalani ibadah yang betul-betul menjadi tujuan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al fi akhir hayatina biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi sabilik fi kulli makan. Allahumma afriq alaihim sabra wa sabbit a'damahum wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.